Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami paparkan ya berkaitan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Saudari Indah Wayu Widiawati, Oknum Guru SD 03 Tambak Romo, yang sekiranya dalam laporan kami ini dianggap suatu hal yang remeh-temeh karena seorang suami melaporkan istri. Alasan daripada polsek-polsek itu karena belum ada putus hubungan cerai. Jadi ini bukan soal pertanggungjawaban. Kalau memang soal pertanggungjawaban kepada anak itu nanti bisa terutang dan kita bisa pertanggungjawabkan sebagai delik yang lain. Maka sebenarnya dalam hal ini, dalam kasus saudari IWW, kita sudah sampaikan semuanya dengan APH bahwa sebenarnya hal ini kami hendak kembali mempertanyakan sejauh mana tanggung jawab Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dan Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo. Sebagaimana ankum yang kita sampaikan terkait kemelut penagihan alas hak insentif tunjangan seorang suami, sebab ini ada kesan jika dengan sengaja Dinas Pendidikan sengaja bersama-sama mengabaikan wewenang dan melakukan pentelantaran secara berlarut-larut, berarti ini adalah urusan negara. Harapan kami Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dapat mempertanggungjawabkan dan memberi keterangan secara jelas tentang kasus ini, karena kasus ini simultan, ya, sistematis dan banyak sekali yang diduga terlibat dalam kasus ini. Dan tidak saya alami saja, banyak sekali keluarga-keluarga mengalami kejadian seperti ini karena pressure daripada pimpinan atau pressure dari sistem di Dinas Pendidikan yang justru tidak mendidik. Yang pertama, kami meminta Dinas Pendidikan mempertanggungjawabkan secara administratif upaya penyelesaian alas hak, di mana termaksud sebagai itu penggelapan alas hak. Yang kedua, agar Dinas melakukan restoratif of justice atau resolusi dan penyelidikan dari awal. Jadi kita meminta Dinas Pendidikan melangkah lebih cepat terhadap kasus ini. Yang ketiga adalah siapa-siapa yang terlibat di dalam upaya penghindaran atau persembunyian kepada saudari WW dan membuka fakta hukum yang lain terkait pelanggaran-pelanggaran etika di Silpin PNS dan tindak lanjutnya akan dikemanakan. Yang keempat adalah penegakan supremasi hukum, penegakan supremasi undang-undang, dan penegakan supremasi peraturan pemerintah terkait pelanggaran PPNS, yaitu R6 94341 PPP, dan kita sudah melaporan di LPSK 10/2024 merujuk pasal 333, yaitu ada seseorang yang dengan sengaja menahan seseorang selama lebih dari 10 tahun. Ini adalah suatu kejahatan. Yaitu pertama adalah penyekapan orang, barang siapa dengan sengaja dengan melawan hukum menahan seseorang atau meneruskan penahanan itu dapat dipidana dengan penjara selama-lamanya 8 tahun. Yang keempat adalah pidana yang ditentukan di dalam pasal ini dijatuhkan pula kepada orang-orang yang memiliki kewenangan dan memberi tempat, memfasilitasi, menyekap dengan melawan hukum, ya. Ini sudah dilakukan oleh oknum anggota polisi atas nama Bribka Bambang Permati, melakukan penyekapan kepada saya dan penculikan kepada saya. Ya, waktu itu istri saya diculik dan dibawa lari, disembunyikan hingga dengan saat ini. Saya disekap di berbagai tempat, dipindah-pindahkan tempat, ditaruh di kandang anjing di markas sebelah Brimob, taruh di Jaya Agung, ditaruh di Mini Baru, disekap di Kurnia Hotel, ya, disekap di LI saat itu, sehingga kami tersesat dan tidak tahu bagaimana siapa yang melakukan itu. Ini tentang mengurung, menyekap orang. Selanjutnya adalah menahan orang. Dalam klausa menahan ini, menahan artinya menahan kebebasan. Jadi kepolisian ini melakukan menahan untuk bergaul, bertemu dengan orang, seseorang, perorangan, keluarga yang dibatasi kemerdekaannya, yang sudah didapatkan dikatakan menahan. Kalau tidak ada unsur kesengajaan tidak dapat dipersoalan, yaitu jika dan maka. Maka sesuai dengan keputusan Sesnek melalui surat nomor R009 Kemsesnek Januari 2012,
harapan kami, satu, penyidik seharusnya masih melakukan klarifikasi atau penjelasan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, ya, dengan pengusutan dan penuntasan di dalam tindak pidana ekonomi, yaitu Undang-Undang Nomor 7 DRT tahun 1955. Yang kedua adalah tentang Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971. Itu berlaku bagi siapa saja, ya. Terus pasal rehabilitasi dan denda, yaitu para pihak yang mengatakan saya gila, ya, ini telah mendiredoksi atau meredoksi suatu informasi, dan doxing itu saya alami sesuai dengan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang tahun 1945, ya. Ya, pasal 5 ayat 2 Undang-Undang 45 dan Undang-Undang Nomor 8 1981 tentang Hukum Acara Pidana LN Nomor 3208 tahun 1981 Nomor 30